Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live event pemberian nomor induk berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Bersama saya, Eva Wondo. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan nomor induk berusaha atau NIB. Hal ini merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMK dan UMKM. Dengan NIB, pelaku UMK dan UMKM bisa mendapatkan kemudahan pendanaan dan pendampingan. Nomor induk berusaha ini bisa didapatkan oleh para pelaku usaha dengan mendaftar melalui sistem online single submission atau OSS. Sekarang kita akan bergabung menuju gedung olahraga Nanggala Kopassus, Cijantung, Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara pemberian nomor induk berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Kita berikan aplaus untuk Bapak Presiden. Yang kami hormati Kabinet Indonesia Maju yang pada kesempatan pagi hari ini hadir Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Bapak Kepala Staf Presiden Bapak Jenderal Muldoko dan Pak Teten, sahabat saya dan mentor saya, Menteri Koperasi. Yang mengurus Bapak Ibu semua adalah Pak Teten. Saya bagian kasih izin saja. Yang saya hormati Pak Ketua Umum Kadin, Pak Arsad, ada Pak Arsad Pak. Jadi sekarang konglomerat harus turun mengurus juga UMKM Pak. Makanya acara-acara hadir terus Pak. Yang kami hormati Pangkostrat hadir juga Pak. Pangkostrat Pak, hadir Pak, Pangkostrat. Ya. Yang kami hormati Danjen Kopassus yang punya tempat Pak. Jadi kalau tentara sama UMKM ini kan asalnya dari rakyat untuk rakyat Pak. Jadi kalau UMKM dan tentara bersatu, saya nggak ada lawan. Semua insya Allah akan baik. Yang kami hormati seluruh pejabat yang ada di Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, dan lebih khusus dari Kementerian Investasi yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Bapak Ibu tamu undangan, khususnya kepada mitra dari Kementerian Investasi Bapak Presiden, ini UMKM ini ada yang membina Pak. Dari Bank BRI, kemudian dari Grab, dari Sampurna, dari Tokopedia, kita berikan aplaus semua. Apalagi yang belum saya sebut ya. Gojek, bahaya Pak, sponsor soalnya Pak, kalau nggak sebut bisa nggak kirim lagi UMKM-nya. Dan saya izin laporkan Bapak Presiden, dalam kesempatan berbahagia ini ada Direktur Utama Telkom sama CEO dari Indosat yang mengembangkan aplikasi OSS. Telkom sama itu Indosat hadir juga Pak. Bapak Ibu tamu undangan yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Izinkan saya untuk melaporkan Bapak Presiden terkait dengan kegiatan hari ini yang merupakan implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya kepada PP nomor 5 dan PP nomor 6 terkait dengan perizinan berusaha. Bapak Presiden, OSS menganut dua hal, ada yang skala menengah besar dan menengah kecil. Dalam implementasinya, untuk skala menengah ke bawah itu terkait dengan UMKM. Di mana UMKM ini sejak Bapak Presiden resmikan OSS pada bulan Agustus awal sampai dengan sekarang, per hari ini sudah mencapai 1.513.000 hari ini. Dan dari 1.513.000 tersebut
98% lebih itu adalah UMKM, bukan pengusaha besar, Bapak Presiden. Terkait dengan aplikasi ini, kalau untuk UMKM sangat cepat. Boleh dicek Bapak Presiden, diambil contoh, kami tidak ada rekayasa, cek kalau ngurus IMB NIB yang UMKM itu berapa lama. Dalam catatan kami paling lama 30 menit dan gratis Bapak Presiden. Tidak dikenakan biaya baik sertifikat halal maupun SNI. Yang memang agak repot, belum full kita bisa menyelesaikan NIB ini adalah terkait dengan pengusaha skala besar yang risikonya besar, itu terkait dengan AMDAL dan izin lokasi KPPR. Itu kami akui Bapak Presiden dari bukat yang paling dalam, itu yang kami harus perbaiki. Indosat betul kan? Soalnya kalau salah Pak, dia yang kita kasih tanggung jawab Pak, karena dia mengerjakan. Berikut Bapak Presiden kami laporkan juga bahwa seiring dari perintah Bapak Presiden untuk bagaimana memberikan kredit lending 30% kepada UMKM, setelah kami berdiskusi dengan pihak perbankan dan Pak Erik, ini ternyata Bapak Presiden hampir 50% UMKM kita itu belum formal, masih informal, yang sekarang kita menuju formal. Itulah salah satu penyebab kenapa mereka tidak mendapat fasilitas kredit. Tetapi atas perintah Pak Erik sebagai Menteri BUMN berkolaborasi dengan Menteri Koperasi, sekarang kami kerjanya untuk membagi-bagi NIB saja kepada nasabah-nasabah yang belum mendapat NIB supaya mereka mendapat kredit yang layak dari program pemerintah lewat KUR. Kami juga ingin melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa program ini di tahun ini kami ada 20 provinsi Pak, 20 titik. Seiring arahan Bapak Presiden kami menerjemahkan bahwa sertifikat yang Bapak Presiden sudah bagi kepada rakyat yang harapannya untuk bisa dijadikan sebagai perputaran ekonomi, tapi belum bisa kita jaminkan di bank selama ini karena sekali lagi belum ada perusahaannya NIB. Nah sekarang kita join Bapak Presiden dengan Menteri Koperasi dan Menteri BUMN untuk kita fasilitasi agar sertifikat yang mereka punya bisa dianggungkan di bank dengan NIB dan mereka bisa memulai usaha di tempat-tempat mereka dari Aceh sampai Papua. Laporan lain yang perlu kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa binaan-binaan ini dari teman-teman yang tadi saya sebutkan perusahaannya itu tidak hanya di situ, tapi juga kami membuka kepada yang lain. Dan program ini pendampingan kita lakukan, insya Allah produk mereka sudah menuju ekspor. Dan kalau ini mampu kita lakukan, bahwa 61% GDP dari UMKM insya Allah akan terus tumbuh dan menuju kepada kementerian untuk mempertahankan ekonomi nasional kita untuk menuju kepada masyarakat adil dan makmur. Demikian Bapak Presiden yang perlu kami laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan sambutan Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki, Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil Ada Dahlia, Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Berdiri Pak Erick.
Karena Pak Erik ini pemiliknya bank yang berhubungan banyak dengan nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Dan juga Pak Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Muldoko, berdiri Pak Mul. Yang saya hormati Ketua Kadin, Pak Arsyad, selamat pagi. Yang saya hormati Pangkostrat dan Danjen Kopassus, yang saya hormati para pimpinan dan CEO perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta yang hadir, Bapak Ibu hadirin, para pelaku UMKM yang pagi hari ini hadir, selamat pagi. Sudah pegang NIB semuanya? Coba diangkat tinggi-tinggi semuanya. Saya mau lihat benar-benar pegang enggak sih? Ya, terima kasih. Awal-awal dulu saya berusaha, kesulitan terbesar yang saya alami adalah tidak memiliki izin usaha. Itu tahun 88, 89, tidak memiliki izin usaha. Sehingga saya tidak bisa akses ke perbankan. Mau pinjam ke bank tidak bisa karena tidak memiliki izin usaha. Kalau saya ingin mengajukan izin harus bayar. Dan bayarnya untuk saya saat itu sangat berat. Sehingga bertahun-tahun saya tidak memiliki yang namanya SIUP TDP saat itu. Yang itu adalah sangat diperlukan oleh pengusaha-pengusaha mikro dan pengusaha kecil kita. Oleh sebab itu, yang namanya izin ini penting sekali. Saya sudah cek saat itu waktu OSS jadi, apakah benar yang namanya NIB ini cepat, nomor induk berusaha ini cepat. Kalau kita ingin mengajukan, saat itu saya melihat cepat, tapi nanti mau saya cek lagi apakah sampai saat ini masih cepat kalau kita meminta nomor induk berusaha. Dan saya senang NIB yang terbit dari Agustus 2021 sampai Juli 2022 sudah 1,5 juta. Dulu sebelum ada OSS, itu per hari paling hanya 2.000 izin keluar, hanya 2.000. Sekarang sudah sampai angka 7.000 sampai 8.000 per hari. Tapi yang saya minta bukan angka 7.000, 8.000 per hari. Yang saya minta 100.000 per hari izin harus keluar. Dan itu nanti ada tanggung jawab dari kepala daerah. Supaya mendorong pengusaha-pengusaha mikro, pengusaha kecil, menengah untuk semuanya memiliki izin ini yang namanya nomor induk berusaha. Dan tidak dipungut biaya, betul. Ada yang minta nomor induk berusaha diminta biaya, silahkan maju saya beri sepeda. Ada, silahkan maju. Kalau mengajukan nomor induk berusaha ini dipungut biaya, silahkan maju saya beri sepeda. Nggak ada yang mau kan? Karena memang nggak ada, semuanya gratis, betul. Ini adalah kunci pertama kita dalam berusaha, izin harus.
Karena kita memiliki 65,4 juta UMKM. Sekali lagi, 65,4 juta UMKM ini data per 2021. Dan kontribusi terhadap perekonomian kita, PDB kita, sangat besar sekali, 61%, besar sekali. Oleh sebab itu pemerintah kalau nggak ngurus UMKM, keliru, salah besar. Karena kontribusi terhadap ekonomi nasional 61%. Dan penyerapan tenaga kerja 97% itu di UMKM. Bukan di yang gede-gede. Ini perlu dicatat. Penyerapan tenaga kerja itu bukan di perusahaan-perusahaan besar. Maaf Pak Arsyad. Bukan di perusahaan-perusahaan besar, tapi di perusahaan-perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Dan per April ini juga sebuah informasi yang baik, per April 2022 realisasi kredit perbankan sudah 1.195 triliun. Dan untuk kurnya, kita anggarkan ini 373 triliun tahun ini. Tapi yang realisasi baru separuhnya, 49%. Saya tadi tanya ke Pak Dirut BRI, 49%. Jadi kalau sudah pegang ini dan peluang usahanya ada, peluang pasarnya ada, segera Bapak Ibu semuanya berbondong-bondong ke BRI. Atau ke bank-bank lain yang menyalurkan kredit KUR. Bunganya berapa Pak? Pak Dirut? Mumpung karena ini dana PEN, dana pemulihan ekonomi karena pandemi kemarin, mumpung bunganya masih 3% per tahun. Tapi kalau pinjem kredit ke bank itu juga hati-hati, dihitung, dikalkulasi, jangan asal ngambil. Ada peluang dapat 200 juta, ambil 200 juta, 100 jutanya untuk beli mobil. Saya jamin nggak bisa mengembalikan. Saya yang jamin nggak akan mungkin bisa dikembalikan. Jadi ini masih ada peluang karena baru 49% KUR yang disalurkan. Masih ada 185 triliun yang masih ada di bank. Segera ini bisa digunakan, tetapi sekali lagi kalau mau pinjam dihitung, dikalkulasi dulu. Ini yang usaha-usaha mikro yang ada di sini banyak enggak? Yang merasa mikro, tunjuk jari. Mikro. Mbak maju mikro, satu. Mikro. Ya, maju. Yang nunjuk jari itu maju. Satu. Dikenalkan Bu, usahanya apa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini bersama para UMKM. Semoga berjaya ya bersama Pak Jokowi dan staf-staf yang lainnya. Alhamdulillah, nama saya Wage Ningtyas. Saya dipanggil Wage, Pak. Apa? Wage Ningtyas. Wage Ningtyas. Wage Ningtyas. Iya. Panggilannya Bu Wage. Betul. Bu Wage jualannya apa? Usahanya apa? Roti bakar, Pak. Roti bakar. Iya, roti bakar Bandung.
Roti bakar? Bandung. Roti bakar Bandung. Ya, Di mana itu jualannya? di Condet Pak, Di Condet. Balai Kambang. Condet Balikambang. Sehari bisa jualan omset berapa? Omset sekarang sudah mencapai 1 juta Pak per hari. 1 juta per hari? Iya. Berkat online Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Jokowi sudah memberikan kesempatan untuk berdiri di samping beliau. Dan saya adalah Asnawati Santi Rismawati Dewi, Bu Asmawati. UMKM, berasal dari Kebayoran Baru, Kebayoran Baru, Saya- Jakarta Selatan. Selatan. Santi mengangkat citra daerah Sumatera Barat, yaitu Sumatera- cemilan khas Minang. Cemilan khas Minang itu Iya. apa? Sanjay. Nasi Padang gitu ya. Sanjay balado Apa? Pak, Sanjay balado merah, Sanjay Balado. Sanjay balado hijau. Sanjay Balado. Iya Pak. Apa itu? Barangnya Keripik kayak yang apa? berasal dari singkong Pak. Oh, dari singkong ya. Omset berapa sekarang per hari, Omset per bulan? 5, itu saya bawa contohnya Pak. Sanjay. Ya nanti boleh, nanti ya coba. Berapa omsetnya? Omset sebulan 5 juta per bulan Pak, karena ini baru 5 masih juta per baru, bulan. Pak. Ya udah, kasih. Silakan Bu. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sulastri, dipanggilnya Bude Pak, panggilnya Bude Lastri. Bu Sulastri, panggilannya Bude. Ya, saya UKM dari Kecamatan Ciracas. Di Ciracas Jakarta Timur. ya. Jualannya apa Bu? Bu Lastri? Jualannya pertama dulu saya tuh sayur gendong Pak. Sayur gendong. Ya, langsung gerobak. Sekarang? Setelah gerobak punya warung. Dulu Sayur gendong, sayur gendong, berarti Ya. jualnya di gendong. Gendong. Terus setelah itu gerobak, gerobak. didorong. Ya. Terus sekarang Sekarang punya warung sendiri. punya warung sendiri. Ya, alhamdulillah. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih sebelumnya Pak Presiden. Pak, boleh peluk nggak Pak? Ini tadi yang di sebelah kanan saya sama kiri saya mau foto. Ada yang meluk. Ini kesempatan sekali dalam seumur hidup saya mungkin Pak. Ya udah silakan terus. Nama saya Imade Janardana. Siapa? Imade Janardana. Panggilan saya Made. Pak Imade. Iya, betul. Pak Made ya, Pak Made. Saya ini usaha saya di bidang produksi herbal, pengkapsulan. Herbal. Iya. Iya. Herbal dari Indonesia. Iya. Awal mula usaha itu awalnya dari pertama orang tua karena sakit awalnya Pak. Iya. Karena minta herbal. Herbal apa itu? Apapun itu bentuknya seperti brotowali, sambiloto. Oh. Nah awalnya orang tua sakit. Terus karena saya rasa herbal itu mahal, saya coba untuk produksi sendiri gitu Pak. Nah lama-lama alhamdulillah berkembang sampai hingga saat ini omset bisa sampai 2 juta per hari. Berapa? 2 juta per hari. 2 juta per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ngadimin, dipanggilnya Amin. Amin. Ya, Ya. Pak Amin. Ya. Usahanya apa di mana? Saya asli dari Bojonegoro, Jawa Timur. Bojonegoro. Ya, tapi usaha di Tangerang. Usaha di Tangerang. Saya Usahanya jualan apa? mie ayam. Mie ayam. Iya, betul. Saya kasih nama mie ayam Garuda. Mie ayam Garuda. Iya, karena saya suka. Omset berapa per hari? Sekitar 500 kalau paling 1 juta sampai 1 juta sehari. Mie ayam 1 juta kan Iya. yang gede banget juga. Iya. Alhamdulillah berkat online. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mie ayam juga online juga. Iya, saya justru 90% omset saya itu online. Hati-hati yang berjualan makanan, sekali lagi gunakan yang namanya platform online. Gunakan. Ini contoh Pak Amin tadi. Kalau barangnya bagus, rasanya enak, packagingnya bagus, menjual lewat online itu adalah paling cepat. Paling cepat. Tapi menurut saya masalahnya yang tadi sama semuanya. Masalahnya yang ada di dunia UMKM kita itu sama semuanya. Urusan modal, urusan izin, urusan hak paten, urusan pemasaran.
itu terus dari tahun ke tahun. Tetapi saya senang tadi sebelum masuk ke sini saya lihat outlet-outlet yang ada, stand-stand yang ada di depan tadi. UMKM kita ini packagingnya, kemasannya sekarang sudah bagus-bagus. Saya lihat tadi yang di depan, makanan bagus, kemudian yang pakaian desain bagus, memakai material-material lokal, bagus sekali. Makanan juga sama, kopi juga sama, semuanya. Artinya kita menuju kepada sebuah kualitas yang lebih baik, packaging, kemasan yang lebih baik, brandingnya warna-warni juga bagus. Ini semuanya harus diteruskan agar level kita meningkat ke level yang lebih tinggi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tolong sampaikan kepada kanan kiri kita, kawan-kawan kita, untuk segera mengurus NIB. Ajak mereka semuanya pegang NIB. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian live event pemberian nomor induk berusaha bagi pelaku UMK perseorangan yang melibatkan 2.500 pelaku UMK dari Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya Eva Wondo, atas nama rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam sehat. Sistem OSS berbasis risiko resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus 2021. Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Saya tegaskan reformasi kemudahan layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, mendorong lebih banyak wirausahaan baru. Saat ini, OSS berbasis risiko telah menerbitkan 1,5 juta nomor induk berusaha atau NIB. Sebagian besar NIB yang diterbitkan adalah pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Jumlahnya mencapai 98% dari total NIB. Yang menjadi pahlawan benteng pertahanan ekonomi nasional itu adalah UMKM, bukan pengusaha-pengusaha besar. Lapangan pekerjaan di Indonesia ini totalnya 131 juta. Dari 131 juta itu adalah yang paling banyak UMKM, 120 juta. Yang menjaga ibu pertiwi negara kita siapa? Yaitu UMKM. Sejak akhir tahun 2021, Kementerian Investasi BKPM menyediakan aplikasi OSS Indonesia khusus bagi pelaku UMK perseorangan, sehingga NIB dapat diproses hanya menggunakan smartphone atau ponsel pintar dengan proses yang mudah dan cepat. Perizinan harus terus dipermudah. Akses terhadap permodalan juga harus diperluas. Inovasi dan teknologi harus terus diperkuat. Dan produk-produk UMKM kita harus semakin kreatif dan menarik. Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi bisa menjadi modal awal yang penting untuk membawa mereka naik kelas ke tingkat, ke level yang lebih tinggi dan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan. Metro TV,